Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema setelah merasakan salah satu dari 3 hal ini. Mantan akan nangis-nangis mengemis untuk minta kembali bersamamu lagi. Ya. Nah, jadi ya, ketika mantan mengkhianati kita, dia akan mengalami satu dari 3 hal. Kenapa demikian? Karena selingkuhan mantan atau orang ketiga yang bersama mantan, tanpa mantan sadari, tidak pernah betul-betul mencintai mantan. Yang selingkuhannya inginkan bukan mantannya, tetapi yang selingkuhannya inginkan adalah hartanya mantan. Mantan menampilkan citra sebagai orang yang sukses, menampilkan profil sebagai orang yang kaya raya di media sosialnya, berfoto dengan busana yang mahal, di depan kendaraan yang mahal, memamerkan rumah yang keren, memamerkan tempat kerja yang berkelas, dan seterusnya. Nah itu tuh yang membuat selingkuhannya tertarik kepada mantan, tetapi bukan kepada orangnya. Ada 3 hal yang akan mantan rasakan ketika mendapatkan selingkuhan yang seperti ini. Yang pertama, mantan akan merasakan kebangkrutan. Ya. Kenapa? Selama bersama kita, mantan bisa fokus kepada pekerjaannya. Pekerjaannya bagus, di tempat dia bekerja, misal di perusahaan, karirnya meningkat, jadi manajer dan seterusnya. Ya. Karena apa? Karena kita adalah seseorang yang tidak pernah mau merepotkan dia. Ya. Misal kalau suami istri itu, suaminya bisa fokus kepada pekerjaannya karena istrinya betul-betul seseorang yang mandiri. Ya, suaminya bahkan tidak pernah tuh memikirkan bagaimana antar jemput anak sekolah dan seterusnya. Semuanya bisa dihandle oleh istrinya. Bisa fokus dia kepada pekerjaannya. Ya. Begitu juga suaminya bisa punya tabungan banyak karena istrinya orang yang sederhana, yang pernah merasakan susah menderita bersama-sama, memulai segala sesuatunya dari nol, dari tidak punya apa-apa. Ya, tidak pernah minta macam-macam. Tetapi sekarang bersama selingkuhannya, mantan tidak bisa fokus lagi bekerja. Karena apa? Selingkuhannya tidak cuma memanfaatkan uangnya, tetapi juga memanfaatkan tenaganya. Ya, dia manja sekali. Kemana saja harus antar jemput. Kalau tidak antar jemput, maka dia marah-marah. Maka bagaimana mantan bisa fokus bekerja kalau dia diposisikan sebagai driver oleh selingkuhannya? Ya, belum lagi selingkuhannya karena yang dilihat mantan ini mapan dan kaya, mintanya macam-macam. Kalau tidak keturutan, dia pasti akan ngamuk. Itu yang terjadi. Kalau orang tidak bisa lagi fokus bekerja, sibuk antar jemput ke sana kemari, ya, uang keluar terus, maka tidak akan lama tuh
tabungan habis, bangkrut karena bekerja tidak fokus, ya, mungkin dipecat dari tempat kerja. Lebih banyak bolosnya daripada masuk bekerja. Nah, jadi yang pertama tuh, mantan akan merasakan kebangkrutan, tidak punya tabungan, tidak punya apa-apa bersama selingkuhannya. Yang kedua, apa yang akan mantan rasakan ketika dia bangkrut? Selingkuhannya akan pergi. Ya. Karena yang dia mau adalah mantan yang sanggup repot untuk antar jemput dia kemanapun, tapi duitnya tetap banyak. Ya. Bagi dia, cinta itu adalah duit. Kalau mantan duitnya banyak, maka dia bisa berakting sebaik mungkin, berpura-pura dia mencintai. Tapi begitu mantan mulai mengeluh, dipecat dari tempat kerja, tabungan habis, maka selingkuhannya pun tidak mau lagi dengan mantan. Ya. Ada cinta karena duit. Duit habis, cinta selesai. Nah, maka ketika duit mantan habis, maka selingkuhannya akan mencampakkan mantan begitu saja. Ya, itu yang akan mantan rasakan yang kedua. Dan yang ketiga nih, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga ya, jangan lupa adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Dan yang ketiga, apa yang akan mantan rasakan? Ketika orang menganggur, ya, tidak punya pegangan duit, tabungan sudah habis semua bersama selingkuhannya tadi, kesepian, ya. Kalau biasanya sibuk tuh antar jemput selingkuhannya, yang mau ke mall lah, yang mau ketemu sama teman-temannya di kafe, dan mantan yang neraktir ya. Banyak aktivitas setiap hari yang dijalani. Begitu dia dicampakkan oleh orang ketiga, dia jadi kesepian. Nganggur, kesepian, mau curhat kepada teman-teman dan sahabat-sahabatnya. Begitu mereka tahu kalau mantan sekarang pengangguran, ya mungkin 1-2 kali mereka masih maulah mendengarkan curhatnya mantan. Tetapi begitu mereka tahu keadaan keuangan mantan, mereka juga akan pergi menjauh. Ya. Orang zaman sekarang, kalau ada orang yang kaya dan sukses, semua orang akan mendekat. Yang tidak kenal mengaku sebagai teman. Yang teman biasa mengaku sebagai sahabat dekat, apalagi yang memang sahabat dekat. Tetapi begitu orang tidak punya uang, semua orang akan menjauh karena takut. Ya, kehadiran orang yang sedang bangkrut ini akan menjadi beban untuk dia. Ya. Begitu juga dengan saudara. Ya, saudara itu ya ketika kita masih kecil, masih remaja, mungkin kita dekat sekali. Tetapi begitu orang berkeluarga, kadang-kadang kita seperti tidak mengenali lagi saudara kita. Dia berubah, mendapatkan pengaruh yang kuat dari pasangannya, dari suami atau istrinya. Nah, kalau kita kaya, saudara-saudara kita akan bangga bersaudara dengan kita. Tapi begitu kita bangkrut, ya, mereka pun akan menjauh karena takut kehadiran kita
cuman mau minta duit saja dan menjadi beban untuk mereka. Nah, jadi 3 hal ini yang akan mantan rasakan. Kebangkrutan, dicampakkan oleh selingkuhannya, dan merasakan kesepian. Ketika mantan merasakan salah satu dari 3 hal ini, apalagi dia merasakan ketiga-tiganya, maka mantan akan datang mengemis-ngemis untuk bisa balik bersama kita lagi, karena yang dia tahu, yang dia ingat cuman kita, seseorang yang mau menerima dia dalam keadaan dia tidak punya apa-apa. Ya. Nah, jadi ya, itu yang tidak pernah mantan sadari. Saat dia mengkhianati, hidupnya itu kan sebenarnya sudah enak. Kenapa hidupnya enak, mapan, dan seterusnya? Selain memang skill dia juga dibantu dengan doa-doa baik dari kita. Tetapi ketika dia mengkhianati, tanpa dia sadari, dia juga mengundang doa-doa yang buruk dari kita. Doa karena kita dikhianati, karena kita dikecewakan, dan itu pula lah yang mempercepat dia merasakan 3 hal tadi. Ya, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hatilah dengan doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada tirai, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.